Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi materi sebelumnya yaitu terkait dengan contoh dasar dari HTML, format penulisan, kemudian beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang terkait dengan HTML atau elemen-elemen HTML, pada materi sebelumnya, ke materi pertama, itu sudah pernah saya jelaskan. Kita hanya mengulangi kembali ya bentuknya ya. Jadi untuk elemen-elemen HTML diawali dengan tag awalnya ya, dan ada tag akhirnya. Jadi contoh misalnya H1 atau heading 1 ya, tag awalnya adalah H1 seperti ini, dan tag akhirnya diakhiri dengan tag H1 penutup dari tag H1. Sama halnya dengan paragraf ya, ada juga penutupnya yang ditandai dengan slash atau backslash p, paragraf ya. Kemudian saya rasa ini bisa dilewati ya, bisa dilewati penjelasannya. Nah, di sini disampaikan bahwa jangan pernah melewatkan tag penutup ya, tag penutup. Jadi di sini memang diharuskan menggunakan tag penutup apabila memang sudah menjadi bagian dari penutup dari tag tersebut. Tetapi pada dasarnya walaupun kita tidak ada beberapa elemen, walaupun kita tidak menggunakan tag penutup, itu tidak menjadi masalah, dalam artian bahwa tetap bisa dijalankan. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi tetap bisa dijalankan dokumen HTML tersebut atau perintah HTML tersebut ya. Contoh misalnya seperti ini ya, P ya, kemudian P atau tag paragraf. Di sini tidak ada penutupnya, tetapi ini bisa hasilnya juga bisa dijalankan, hasilnya bisa kelihatan ya, paragraf. Tetapi di sini ya disampaikan dari materi ini bahwa sebaiknya tetap harus menggunakan tag penutup, karena nanti bisa saja nanti ada hasil yang error jika kita tidak menggunakan atau melupakan tag penutup ya, kecuali memang ada tag yang memang tidak ada penutupnya ya, memang tidak ada penutupnya. Contoh misalnya break ya, BR, tag BR itu memang tidak ada penutup ya. Ini digunakan untuk pindah baris ya. Seperti materi sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan terkait dengan break atau tag BR. Nah, di sini sebelum materi sebelumnya saya menyampaikan bahwa HTML itu tidak case sensitive. Jadi bisa saja kita menggunakan huruf besar atau kita bisa menggunakan huruf kecil. Tetapi dari W3C sendiri itu merekomendasikan tetap menggunakan huruf kecil. Ya, ini rekomendasi yang digunakan atau yang diberikan oleh W3C. Ya. Jadi sebaiknya tetap menggunakan huruf kecil. Baik, di sini sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian atribut. Di menu atribut ya. Jadi di sini disampaikan bahwa semua elemen HTML ya dapat memiliki atribut. Jadi atribut sendiri adalah informasi tambahan terkait dengan elemen
Nah, atribut uh, selalu atau biasanya ya digunakan atau dimasukkan pada tag pembuka atau tag awal gitu. Jadi contoh misalnya name selalu diikuti dengan isi, ya ada isinya, apa isinya. Ya, pasangannya name sama dengan isi. Nah, di sini diawali dengan atribut harep, ya seperti yang materi sebelumnya bahwa atribut harep itu berada di atau biasa digunakan di tag A atau tag link, ya di tag link. Jadi hal tersebut mendefinisikan hyperlink, ya. Jadi harep tadi disampaikan, saya sudah menyampaikan bahwa biasanya atau sering digunakan di tag link. Jadi contoh misalnya seperti ini, ya. Nanti akan ada penjelasan lebih rinci terkait dengan link, ya, terkait dengan link. Nah, kemudian SRC, ya, atribut SRC, ya, biasanya digunakan di tag img atau image, ya, seperti ini. Jadi di sini bahwa atribut SRC itu menunjukkan lokasi, spesifik lokasi dari gambar yang ingin ditampilkan. Ada juga atribut yang lain dari INJ, yaitu atribut width atau lebar dan atribut height untuk mendefinisikan lebar dan tinggi dari gambar, tentu saja dalam ukuran pixel, ya, dalam ukuran pixel. Tapi ada cara yang lain juga untuk mendefinisikan lebar dan gambar dari gambar tersebut. Jadi ada cara yang lain, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di bagian image. Kemudian atribut ALT ini sudah saya jelaskan sebelumnya untuk memberikan informasi terkait dengan gambar yang kita tampilkan. Apabila nanti sewaktu-waktu gambar tidak bisa ditampilkan, apakah gambar sudah dihapus atau mungkin koneksi yang lambat, akhirnya gambar tersebut tidak bisa ditampilkan. Kemudian ada juga atribut style, ya. Style bisa digunakan untuk sebuah elemen, seperti misalnya untuk warna, ya, untuk huruf, ya, font, size dan lain sebagainya. Jadi misalnya di sini untuk style dari paragraf kita menggunakan warna merah. Jadi pada saat nanti kita gunakan misalnya, ya, pada saat kita tampilkan, maka paragraf yang kita tulis itu akan menjadi warna merah. Nah, ini yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan terkait dengan atribut lang yang biasanya kita masukkan di dalam bagian pembuka dari HTML, ya. Jadi di sini digunakan untuk mendeklarasikan bahasa yang digunakan, dan ini nanti akan memudahkan pada saat penggunaan search engine dan browser. Jadi dua huruf, yaitu mengindikasikan atau merupakan kode dari negara, ya. Nah, ini yang sebelumnya sudah pernah kita lihat, ya, English, kemudian Amerika. Kemudian ada juga atribut title, ya. Atribut title misalnya digunakan pada paragraf, ya. Jadi ini merupakan
informasi terkait dengan elemen, misalnya terkait dengan paragraf misalnya. Jadi akan kelihatan nanti pada saat kita menyorot elemen tersebut. Contoh misalnya begini ya. Jadi pada saat saya menyorot H2 the title attribute ya, di sini kan the title attribute, ada title-nya yaitu I'm a hero ya. Pada saat saya sorot di sini maka akan muncul I'm a hero. Kemudian di sini pada saat saya sorot maka kelihatan juga I'm a tooltip ya. Itu kegunaan dari atribut title. Nanti saya minta sebagai tugasnya kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, semuanya Anda coba di rumah. Jadi mulai dari semua atribut yang saya sampaikan di sini Anda coba di rumah masing-masing dan di-upload di Google Classroom. Nah, kemudian kalau di sini rekomendasi dari W3C bahwa untuk pemberian atribut selalu menggunakan huruf kecil ya, huruf kecil. Nah, kemudian ya, rekomendasi yang lain bahwa untuk isi dari atribut ya, isi dari atribut selalu menggunakan tanda kutip ya. Nah, selalu menggunakan tanda kutip. Jadi ini yang betul, misalnya ref ada tanda kutip ya, dimana tanda kutip nanti berisi dari alamat yang ingin dituju dari link yang kita klik nantinya ya. Nah, sedangkan yang salah seperti ini ya, tidak memiliki tanda kutip. Lalu kenapa harus menggunakan tanda kutip? Nah, di sini ada penjelasannya bahwa kalau kita tidak menggunakan tanda kutip, maka kemungkinan ya, apabila yang isi dari atribut tersebut menggunakan spasi, maka setelah spasi itu biasanya tidak muncul atau tidak muncul sama sekali. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Di sini ya, title-nya ya, title dari you cannot, oke, berarti title dari ini ya, title dari ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang muncul adalah hanya kata about, sedangkan isi title dari paragraf ini adalah about W3 schools ya. Nah, ini alasannya kenapa harus menggunakan tanda kutip. Nah, sekarang kita coba menggunakan tanda kutip. Contoh misalnya tanda kutip 2 saya gunakan ya untuk title-nya. Sekarang saya run. Nah, sekarang kita lihat apakah muncul semua. Nah, sekarang kita lihat bahwa semuanya muncul about W3 schools ya. Sekarang kita kembali lagi ya. Nah, ada yang menggunakan tanda kutip 2 atau menggunakan tanda kutip 1 ya. Jadi umumnya memang menggunakan tanda kutip 2 ya. Nah, umumnya menggunakan tanda kutip 2, tetapi juga bisa menggunakan tanda kutip 1 ya. Nah, di dalam beberapa situasi misalnya ya, misalnya seperti ini ya. Jadi di dalam title misalnya ada yang menggunakan tanda kutip 2. Misalnya shotgun ini menggunakan tanda kutip 2. Berarti diawali dengan tanda kutip 1 ya. Di sini tanda kutip 1 karena isi dari shotgun ini ya, kita menggunakan tanda kutip 2. Atau sebaliknya, boleh saja menggunakan tanda kutip 2 kemudian shotgun nanti diisikan dengan tanda kutip 1.
Kita coba lihat ya, shotgun ya. Oke, seperti ininya. Jadi tanda kutip 2 shotgun atau tanda kutip 1 dari shotgun. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan shotgun dalam bentuk tanda kutip 2, maka isi dari title-nya kita menggunakan tanda kutip 1, atau sebaliknya apabila menggunakan tanda kutip 1 dari shotgun, maka kita menggunakan tanda kutip 2 ya. Oke. Nah, sekarang nanti jawaban, saya minta Anda menjawab dari soal ini ya. Dari soal ini silahkan masukkan jawaban Anda di kolom komentar atau di Google Classroom di bagian komentar nanti dari materi ini. Saya rasa itu dulu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.